Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Berjumpa lagi dengan saya Om Hen di channel kami Lapak Merpati Indonesia Pancen Paten. Dengan siapa ini Mas? Dengan Mas Titis. Dengan Mas Titis ya. Minta waktunya sebentar ya Mas ya, sembari nyantai-nyantai ya. Nggak apa-apa Mas. Oh iya Mas Titis, ini kan dengar-dengar kan di luaran sana kan Mas Titis kan udah mulai dikenal di perkolongan ya. Kalau boleh tahu Mas Titis sendiri ini hobi merpati dari kapan Mas? Kebetulan saya kan bermain merpati juga membangun channel YouTube juga. Oh, Mas Titis membangun channel juga ya? Ya, cuman ya masih babat lah intinya. Ya, sama-sama Mas, kita saling belajar Mas. Saya juga pemula, mungkin dari Mas Titis dulu. Saya malah baru pertama kali nih Mas. Ini saling support aja lah Mas, sesama penghobi merpati, sesama juga media untuk pembelajaran merpati dan pengetahuan tentang merpati. Kalau boleh tahu Mas Titis sendiri ini hobi merpati dari kapan Mas? Kalau saya hobi sebenarnya dari kecil Mas, cuman muncul kolong dan saya baru berkecimpung di dunia merpati kolong itu tahun 2014. Berarti kurang lebihnya 8 tahun 9 tahun ya Mas ya? Udah lumayan juga ya. Kalau boleh tahu Mas, kenapa Mas Titis milih hobi di merpati Mas? Ini menurut pandangan saya. Iya. Merpati kolong sendiri itu merupakan seni bermain merpati di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Artinya ini merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia Mas. Jadi ya mau tidak mau karena memang ini sudah menjadi kearifan lokal ya harus kita lestarikan. Siap benar ya Mas. Jenengan kan main merpati kan udah lumayan lama ini Mas ya? Ya lumayan. Kalau boleh tahu suka dukanya main merpati itu apa Mas? Banyak Mas, suka dukanya itu banyak sekali dan memang yang satu harus dipahami dalam bermain merpati kolong itu memang satu kesabaran juga, dua melatih emosional kita. Satu melatih emosional kita mungkin sebagai joki ataupun perawat kandang dan ataupun pelepas pada saat di lapak. Ya. Oh iya Mas, jenengan kan main merpati kan udah lumayan lama. Nama tim jenengan sendiri itu apa? Nama tim atau nama ya intinya kalau bisa dikatakan bendera ya. Bendera dari Mas Titis. Nama timnya Global. Mas Titis kan pastinya kan dalam jangka waktu kurang lebih 8 tahun 9 tahun itu kan udah main ke lapak mana aja ya Mas? Iya. Itu yang paling berkesan dalam lomba merpati kolong itu di lapak mana Mas? Paling berkesan di lapak Silirejo Mas. Silirejo ya. Waktu itu di event apa Mas? Eventnya NMAX. Pralomba kedua ya. Sebelum mobil Ayla dulu. Sebelum mobil ya, lomba utamanya mobil Ayla ya. Mendapatkan juara 3. Oh, ini yang menarik teman-teman. Ternyata seorang Mas Titis di sana menjuarai ya. Alhamdulillah. Itu juara berapa Mas? Juara 3 Mas. Juara 3 di lapak kolong Silirejo ya. Iya. Pas event New NMAX ya. New NMAX. Pas waktu juara pertama itu kalau nggak salah Granda Seba. Iya. Granda Seba milik tim NRL. Iya, NRL. Pak Lukman. Jokinya Mas Tilek. Terus yang kedua itu kalau nggak salah Ndoro Bosman ya. Timnya itu Jaya Ekstrim dan jokinya sendiri itu Om Ambon. Iya, Om Ambon ya benar. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya Mas. Oh iya Mas, dari tadi bilang juara itu jenengan itu playernya mana yang menjuarai itu playernya mana? Kebetulan gini Mas, ini kandang global itu memang di sini. Cuman yang burung juara namanya kan Teror. Oh, yang menjuarai namanya Teror. Itu memang dirawat, kepemilikan juga milik teman saya. Oh, milik teman Mas ya. Cuman satu gabung satu itu ya. Itu namanya global.
Oh iya mas, selain teror, player sendiri yang di kandangnya jenengan niku ada apa aja mas? Player sementara di kandang global sendiri masih 2 mas. Oh masih 2, boleh lihat mas? Ini yang pertama, ini Wijaya mas. Wijaya ya, Wijaya. nama burungnya Wijaya teman-teman. Ini untuk prestasinya sendiri, kalau di kalangan sini, di Kaliprau, Wangkal City, di Lapak BMC Bengkelo, Iya. dan di Silerejo juga pernah mendapatkan podium mas ini mas. Di Silerejo juga pernah dapat. Itu di event apa mas? Di Silerejo itu eventnya BOB mas. BOB ya. Cuman waktunya sudah maghrib, terus burung masih 5. Oh terus dibagi ya? Dibagi. Coba boleh megang burungnya mas? Ini Wijaya. Ini teman-teman ya, playernya dari tim global punya Mas Titis. Ini yang namanya Wijaya. Ini larnya rapi ya, masih lar 8, masih kerja ya mas ya? Ya, masih fit. Masih fit. Burungnya gede, capit udang rapat, ekornya lentur dan badannya kenyal. Kalau boleh tahu ini Wijaya ini darahan apa mas? Ini kalau darahnya sendiri saya kurang tahu mas. Soalnya ini saya burung pantauan di Lapak Kaliprau. Oh beli pantauan ya? Iya beli pantauan di sana, kurang lebih sudah 5 kali podium kalau nggak salah. Di sana udah 5 kali podium, terus diboyong sama Mas Titis ya? Terus saya lihat kerjanya dan saya suka tipe kerjanya, akhirnya saya take over ke kandang. Oh iya. Ngomong-ngomong ini mas, ini Wijaya ini udah ngeluarin anak belum mas? Udah mas. Udah. Udah. Itu buat player sendiri apa dikeluarin mas? Sementara anak Wijaya ini saya proses sendiri, saya lari sendiri dan saya buat player sendiri. Oh sementara buat player sendiri ya. Ini ditemukan dengan betina apa mas? Kebetulan ini saya temukan dengan betina anak Sarinande Junior. Anak Sarinande Junior. Dulu saya sempat ambil di tim Kenwood mas Junior. Saya ambil betina anak Sarinande. Anak Sarinande Junior ya. Pasti ngeluarin anakannya mewah-mewah ya mas ya. Player juara mas. Ditemukan dengan darahan sang legendaris ya. Kalau saya sih nggak pernah menyebut burung legendaris mas, karena memang saya sendiri juga suka tipenya, jadi saya cobalah karena saya suka beternak. Iya. Saya coba ternakin. Untuk karakter Wijaya sendiri gimana ini mas? Karakter Wijaya burungnya stabil, terbangnya nggak terlalu tinggi. Kalau biasa orang bilang cemalak mas. Cemalak ya. 3/4 sudah minta, lolos rapi sampai betina. Iya, ini Wijaya dengan tipikal kinerja yang kayak Mas Titis sebutin ya, ditemukan dengan betina dari Sarinande JR ya. Iya, Sarinande Junior. Pasti hasilnya lebih wah dari indukannya ya Mas ya. Ya mudah-mudahan Mas. Amin. Mencoba yang iya, kita coba-coba yang cocok yang mana. Iya. Selain ini Wijaya, ada apa lagi Mas player jenengan? Katanya ada 2. Ya, selain ini di kandang saya ada ini Mas, ini anaknya Wijaya. Oh, ini anaknya Wijaya sendiri. Sampel dari Wijaya disilang sama Sarinande Junior. Oh, udah ada. Ini anaknya udah keluar Mas, udah jadi player juga yang. Udah jadi player. Alhamdulillah udah jadi player. Ini teman-teman, anak sama bapak ya yang digendong sama bapaknya buat ngamen kemana-mana. Ini larnya, posisi lar fit ya Mas ya? Ya, baru fit itu baru penjawat dan bulunya baru fit. Capit udang juga sama rapet. Kalau ini ekornya agak kaku ya Mas ya, nggak kayak Sarinande, nggak kayak Wijayanya. Kalau muka-muka badan sama semuanya, dari mata ukuran juga hampir sama.
Model ekor juga sama, cuman ini bedanya kaku sama lemas doang. Kalau boleh tahu ini sendiri udah prestasi belum mas? Itu burung baru jadi mas. Oh baru jadi. Baru jadi dan mungkin nanti ya buat lomba sama bapaknya. Oh iya. Kalau boleh tahu burung ini dinamain apa mas? Ini tak namain rontek mas. Rontek. Iya. Wah dari namanya aja udah seram ya teman-teman ya. Namain rontek. Pastinya kinerjanya jos pasti ya mas ya. Ya mudah-mudahan nanti pas lomba sama bapaknya fit dan Amin. kandang saya. Mudah-mudahan bisa menjemput podium ya mas ya. Amin. Kalau boleh tahu mas, ini giringan ini mau kemana? Rencananya Rencana mau ke Lapak Legok. Lapak Legok. Iya, karena di sana kan ada event juga lumayan besar. Ya, bukan event lumayan besar, event besar lah. Event besar ya. Ya. Kalau nggak salah 1 kali lomba tapi New Aila ya. Iya, benar mas. Oh iya. Saya mau coba tak lombain. Ya mudah-mudahan di sana jalan kerja. Amin. Dan bonusnya pulang bawa piala mas. Ya. Itu yang paling penting. Amin. Ya. Kalau itu bonus mas. Itu bonusnya paling penting itu. Bonus paling penting. Pulang bawa piala, rasa capeknya hilang semua mas. Ya. Kalau boleh tahu ini rontek sendiri berapa giringan mas sampai jadi player? Saya melatih ini dari bulu pik 1 mas. Dan ini bulu pik 9, rampas 9. Jadi karena memang larnya agak lambat, itu saya melatih ini itu kurang lebih 10 giringan. 10 giringan ya, lumayan lambat ya berarti ya. Ya. Sebenarnya melatihnya cepat mas, cuma saya melatih proses tenaganya. Oh tenaganya ya, biar mumpuni. Karena saya juga lihat dari mungkin kualitas cc, dari bentuk badan yang besar, jadi saya harus melihat oh iya karakternya seperti ini dan saya harus biar maksimal untuk pelatihan. Oh iya mas, dari tadi bilang playernya jenengan ini kan nyebutin Sari Nandi Junior. Ya. Boleh lihat mas seperti apa indukannya dari ini rontek sama Wijaya? Ya boleh mas. Coba mas. Ya. Ini betina anak Sari Nandi Junior. Jadi silsilahnya dari Mas Junet itu Sari Nandi Junior disilang sama anak Bima. Sari Nandi Junior disilang sama anak Bima ya. Bima sendiri kan anak Kenwood. Iya. Jadi ini cicit Kenwood juga bisa. Anak Sari Nandi Junior. Ini teman-teman ya, Sari Nandi Junior. Ini larnya. Oh, anaknya bisa ke ibunya ya mas, larnya ya? Sama ya? Iya. Dari badan-badannya juga. Ini teman-teman ya, larnya. Kelabu matanya, mata Jawa lah. Kelabu mata Jawa ya. Dari mukanya juga indukannya betina serem ya mas ya. Badannya juga sama gede, persis pegang-pegangannya persis kayak itu Wijaya sama ronteknya. Ini kalau boleh tahu disilang sama apa mas? Induk jantan. Ini tak silang 2 kali mas sama indukan jantan. Maaf, tak silang 3 kali. 3 kali. Yang pertama itu keluar 1 pasang yang sama Wijaya, rontek dan belahannya rontek itu betina. Yang kedua tak silang sama darahan Sultan sendiri, darahan saya sendiri itu keluar betina. Keluar betina 1. Dan yang ketiga tak silangin kemarin sama ringnya Saluyu mas, itu burung pantauan over cc. Ringnya Saluyu dan ngeluarin anak udah 6 kalau nggak salah itu. Ngeluarin anak 6 ya. Ada yang udah take over temen 1. Oh iya mas, itu adik-adiknya sendiri itu kalau ada yang minat dikeluarin enggak mas? Dikeluarin, tapi untuk saat ini saya mengeluarin hanya yang betina mas. Saat ini ngeluarin hanya yang betina ya? Hanya betina yang saya keluarin sementara ini. Iya. Buat teman-teman ya yang butuh betina super mewah bisa langsung ke ownernya Mas Titis. Kalau nggak di channel kami ya, insya Allah amanah. Kita antar sampai tempat tujuannya ya. Kita kawal sampai pulangnya. Pokoknya aman 100%. Iya mas,
pacek betina di tempat jenengan ini ada apa lagi sih? Sementara pacek itu ada 3 mas untuk yang saya pacekin. Yang dipakai jenengan sendiri ada 3 ya? Ada 3. Yang pertama ini Sarinande Junior, dan yang kedua ini mas. Ini dari clear kayaknya kok udah nggak asing ya mas, dari Ya, clear ini. Megan. Ini cucu Kenwood mas. Cucu Kenwood. Silsilahnya sendiri Sultan itu player saya, tetapi player saya intinya kena apes lah mas. Dulu saya sempat dicolong di kandang. Maskot saya juga ikut ke colong. Oh, yang dulu sempat rame itu ya mas ya, yang burung jenengan kalau nggak salah 7 pasang apa ya? Iya. Ya bener ya. Ya, itu juga itulah. Ini dulu Sultan diketemuin sama anak Kenwood. Sultan sama anak Kenwood. Dulu saya sempat ya bukan intinya kemitraan ya mas, kemitraan dengan sama teman-teman satu tim ya. Namanya tim Anjaya AR, Bos Maskur. Yang maskotnya yang Ken ya. Ya, itu kemitraan dulu kami, dan Bos Maskur itu berminat untuk menyilangkan anak Kenwood punya Bos Maskur dengan Sultan ya. Saya terus keluar itu berarti keluar 4 pasang mas. 4 pasang. 4 pasang, cuman yang 3 pasang itu sudah take over dan ada di Bos Maskur cuman meninggal. Dan saya kejatahan itu sepasang mas. Sepasang deh. Dan satu ini yang satunya jantan itu ikut kecolong. Oh, jantannya ikut kecolong. Sangat disayangkan ya mas ya. Coba cucu kakaknya ini maaf, belahannya betina ini kan satu tarangan kan jantan betina, betinanya ini, jantannya kemarin ngeluarin anak juara 2 kali berturut-turut, New Revo juara 1 berturut-turut. Sangat mewah ya mas ya jantannya ya. Ini berarti cucu Kenwood ya? Cucu Kenwood. Kalau boleh tahu ini disilang sama di apa mas, ditemuin sama apaan ini darahan jantannya ini, untuk saat ini? Saat ini masih tak pisah mas. Masih dipisah ya? Tak pisah, rencana nanti tak ketemuin sama rontek mas. Mau ditemuin sama rontek? Wah, ini ketemu rontek yang kinerjanya mewah, ketemu betina mewah juga, nanti anaknya pasti hasilnya lebih mewah. Mudah-mudahan. Amin. Misteri mas, nggak bisa dipastikan. Kalau ini indukan betinanya ini cucu Kenwood ini badannya pendek ya mas ya? Kecil ya? Dulu kan Sultan memang badannya agak kecil. Oh, Sultan sendiri badannya agak kecil ya? Dan ikutnya ke Sultan badannya. Gitu. Dan yang satu lagi ini masih ada lagi ya mas? Jadi ini untuk indukan jantannya itu belahannya ini mas. Indukan jantannya belahannya ini. Belahannya ini cucu Kenwood. Iya, cucu Kenwood. Indukan jantannya cucu Kenwood. Indukan betinanya Sarinande Junior. Indukan betinanya Sarinande Junior. Jadi ini 3 darahan, Sultan, Kenwood, dan Sarinande Junior ya. Ini lari ke sana, yang ini lari ke anak cucu ke anaknya Wijaya. Wah, sangat mewah, sangat mewah. Pokoknya di otak-atik ya mas, mana yang cocok itu yang dipakai ya. Iya. Karena peternak itu memang misteri, nggak ada yang tahu. Kadang darahan mewah ketemu mewah belum mesti anaknya mewah ya mas ya. Iya, benar. Ada bahan mewah pun kalau proses pelatihannya kurang ataupun perawatannya juga kurang maksimal, pasti hasilnya tidak akan maksimal mas. Iya, benar. Burung bagus di tangan yang salah nggak jadi bagus. Ya. Kalau saya sih nggak menyebutkan tangan yang salah mas, intinya mungkin karena satu memang rawatan dan 2 cara melatihnya. Untuk hoki dan juara itu bonus gitu. Ya, sangat mewah teman-teman ya. Darahan di Mas Titis ini darahannya darahan wah semuanya. Ya, itu Sultan Kenwood Sarinande Junior. Udah komplit ini paketnya ya mas ya, dari betinanya.
Ya untuk nambahin materi aja sih Mas, karena saya suka saya sendiri tuh bukan tipe orang yang ini kali ini sama dengan jual, itu bukan tipe saya. Saya tipenya ini kali ini sama dengan latih, mudah-mudahan juara. Amin. Itu tipe saya. Ya berarti berani perih intinya lah. Iya. Buat kita sendiri dulu ya Mas, kalau sampelnya sekiranya masuk kan ngeluarin nggak ngecewain ya. Ya, buat ke teman-teman, kadang kan teman kan pengen rekomendasi juga dari kandang Mas Titis, udah lihat kerjanya kakaknya kan pastinya kan udah mangsek lah, udah nggak ini. Tapi kalau kita salah-salah ngeluarin kan belum mesti itu burung di sana jadinya mewah walaupun darahan ini ya. Iya, benar Mas. Ya saya bukan tipe orang yang, mohon maaf kalau misalnya materi pasti semua orang butuh Mas. Iya. Tapi saya lebih suka ke seni, bagaimana kita beternak, bagaimana kita menciptakan sebuah player. Apalagi kalau player yang kita ciptakan itu sampai podium, itu rasanya luar biasa. Wah iya itu Mas, perjuangan yang sangat indah kalau bisa dibilang ya. Dari pertama beternak, menemukan nyilangin ini kali ini sampai kita latih, sampai kita jadi, pas diikutin lomba juara, itu rasanya kebanggaan tersendiri Mas. Itu benar-benar kita bahasanya kita merasa berhasil Mas. Dalam megang burung itu kita merasa berhasil. Karena memang saya juga patokan, kalau saya patokan utama dalam bermain merpati, saya berguru sama Mas Junet sendiri Mas. Mas Junet juga luar biasa bagi saya, mentor yang luar biasa, guru yang luar biasa, melatih saya dari segi mungkin materi. Beliau rela lah intinya memberikan materi ke saya, terus dari bagaimana kita cara bermain merpati kolong itu yang baik bagaimana, itu luar biasa. Dan saya melihat Mas Junet juga, keberhasilan Mas Junet itu di waktu-waktu era sekarang. Intinya setelah Mas Junet dulu punya Queen, terus intinya ke era setelah Queen itu kan, sebelum Gyugi kan agak sempat dan beliau juga tidak mudah putus asa Mas orangnya. Untuk menjadi seorang Mas Junet yang sekarang itu perjuangannya sangat susah ya Mas ya. Mungkin kebanyakan orang sekarang Mas Junet sudah enak uripnya sekarang, sudah enak hidupnya, tapi mereka itu tidak pernah tahu gimana proses pedihnya dia ya sebelum menjadi seorang Mas Junet untuk saat ini. Iya, luar biasa itu Mas Junet, sangat istimewa ya. Kita di kandangnya Mas Titis ini banyak sekali pembelajaran buat kita semua ya. Ternyata untuk menjadi seorang apa ya, pemain merpati, seorang pemain merpati ini benar-benar kita harus gimana ya, perjuangannya kita tuh harus benar-benar maksimal ya Mas ya. Semua orang bilang katanya wani perih. Wani perih ya benar. Di saat mereka beternak, di saat mereka mempunyai player, kadang tergiur yang namanya nominal Mas. Itu hal yang wajar, itu karena itu dunia manusiawi. Kadang kita lagi sayang-sayangnya diiming-iming uang segitu banyaknya kan kadang. Iya. Ya itu manusiawi. Cuman kadang kalau orang berpikiran bermain merpati dengan jangka yang lama, dengan prospek yang makin meningkat, itu harus butuh perjuangan Mas, dan kesabaran pastinya. Soalnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya Mas ya. Kalau kita maksimal ya, insya Allah ya. Pasti. Dan mudah-mudahan bagi sahabat merpati Indonesia, kita sama-sama saling support, kita sama-sama saling belajar, tidak ada yang beranggapan lebih pintar, dan jangan membodohi orang lain. Nah itu yang paling penting ya Mas. Pokoknya kejujuran ya, paling penting itu dalam mainan merpati. Oh ya Mas, ini saya pengen dong sedikit ya pesan-pesan dari jenengan buat pemain-pemain pemula Mas. Setiap saya ngadain berkunjung ke kandangnya siapa, saya selalu bertanya pesan-pesan Mas buat pemain merpati pemula. Soalnya apa? Biar dia semangat Mas, dalam bermain merpati itu semangat. Kita tanya juga nggak asal-asalan nanya, kita nanya yang udah bisa meraih piala Mas. Katakanlah bisa berhasil, udah bisa berhasil mendapatkan piala.
Ya gimana ini Mas, pesan-pesan buat teman-teman yang baru main merpati? Untuk pesan-pesannya sendiri Mas, karena Iya. saya juga bermain merpati kolong kan, termasuknya masih pemula, dan saya juga masih perlu banyak belajar di dunia merpati kolong. Tetapi bagi teman-teman sesama pecinta merpati kolong itu kita saling menghormati, karena di dunia merpati kolong itu ada yang namanya penjual merpati, ada peternak merpati, ada yang berjuang di perlombaan juga ada, dan kita saling menghormati. Dan pesan saya, satu, saling menghormati; dua, jangan saling menjatuhkan; tiga, tentu kalau kita melatih merpati ataupun ikut lomba merpati itu juga memerlukan kesabaran Mas, karena zaman sekarang merpati eranya sudah luar biasa sekali. Iya. Banyak merpati-merpati yang kenceng Mas, Iya. yang kenceng, apalagi kita nggak usah berbicara ke nasional, karena saya Iya. juga pemula. Kalau di kolong-kolong pinggir itu rata Mas sekarang burungnya, ada yang kenceng banget, ada yang lolosnya sampai bawah, itu rata. Dan itu sabar, satu sabar, dua juga kita jangan pernah menjadi pemain yang curang. Dalam arti kalau kita menjadi joki itu juga kita harus sportif Mas. Jadi pasti kita dianggap orang kalau kita sportif, walaupun burung kita kalah, Iya. tapi ketika kita bermain sportif itu akan kesan baik akan menempel Mas. Nah ya, bener Mas. Itu aja sih kalau pesan dari saya. Itu teman-teman ya, pesan dari Om Titis ya. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Om Titis. Kalau kita main merpati itu, satu kuncinya sabar ya Mas ya, tentunya ya. Tuh kayak tadi yang diomongin Mas Titis. Ini terima kasih banyak ini Mas, udah dikasih waktu kesempatan jenengan buat main ke kandang jenengan. Sama-sama Mas. Kebetulan saya juga hari ini nggak ada pelatihan merpati karena nggak ada giringan C. Jadi saya ya lego lah Mas. Iya. Oh iya Mas, ini saya sendiri nih minta masukan buat saya sendiri sebagai YouTuber baru Mas. Gimana ini Mas? Mohon maaf sahabat merpati Indonesia, karena saya juga pemula dalam membabat, ininya babat YouTuber. Itu yang saya ketahui, versi saya. Iya, versi Mas Titis ya. Itu satu, jangan sok tahu Mas. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Yang kedua, kita sama-sama belajar. Artinya kalau kita nggak tahu itu kita wajib tanya, karena intinya kalau kita bertanya kan nggak bayar. Iya. Itu juga merupakan suatu pembelajaran kalau kita tahu, oh ternyata merpati seperti ini. Dan yang ketiga, itu kita fair Mas sesama YouTuber merpati. Itu kita juga saling support, saling mendukung. Kita sama-sama bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi sahabat merpati di seluruh Indonesia. Baik. Gini nih Mas, kita kan bisa dikatakanlah sama-sama YouTuber ya Mas ya. Walaupun saya lebih junior, bolehlah Mas sedikit-sedikit ya promosi di tempat kami, sebaliknya kapan-kapan kita ngonten di tempatnya Mas, promosi di tempat saya, biar kita channel kita semakin berkembang ya Mas ya. Nah, jangan lupa untuk dukung channel Lapak Merpati Indonesia ya. Iya Mas. Nah, biar kita sama-sama bisa memberikan pembelajaran, memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi seluruh pemirsa pecinta merpati. Benar. Oh iya Mas, channel jenengan sendiri itu apa? Channel saya kebetulan saya namai Galeri Merpati Indonesia. Galeri Merpati Indonesia ya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya untuk channel Galeri Merpati. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Lapak Merpati Indonesia. Lapak Merpati Indonesia. Lapak Merpati Indonesia, pancen paten.
Ingat kawan, dari Doro, dari Bolo, nambah bondo. Salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.